tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh seorang mustahadah yang akan melakukan sholat. Jadi hal-hal yang harus dilakukan mustahadah ketika akan sholat. Yang pertama kemarin kan membersihkan tempat keluarnya darah atau kemaluan di mana jalan keluarnya darah. Yang kedua yaitu kemarin saya menerangkan bahwasanya dengan cara menyumbatnya, kemudian memakai pembalut atau dengan celana ketat. Nah, kemarin kan saya membahas ketika melaksanakan hal demikian, bagi orang yang berpuasa maka penyumbatan tempat keluarnya darah ini menjadikan puasanya batal. Iya, memang seperti itu dari keterangan yang saya pelajari. Nah, ternyata kemarin ada yang memberikan komentar atau yang mengingatkan bahwasanya seperti ini. Apa benar kalau orang istihadah itu puasanya tetap wajib diqadha? Dia ingin mentasbihkan atau mencari keyakinan, benarkah seperti itu? Kemudian dengan adanya komentar yang seperti itu, saya menjadi sedikit ragu. Kemudian saya mempelajari kembali, mutalaah kembali. Mungkinkah ada yang salah? Kalau nggak seperti itu, kayaknya saya yang salah memahami atau saya yang kurang mempelajarinya, ada sesuatu yang tertinggal. Dan ternyata ketika saya pelajari, iya ternyata ada yang ketinggal. Saya mohon maaf ya untuk keterangan yang kemarin, di mana saya menerangkan bahwasanya seorang istihadah atau seseorang yang mengalami istihadah itu nanti puasanya wajib diqadha. Saya mengatakan hal demikian karena saya mengacu ketika nanti bahwasanya orang yang akan sholat untuk orang mustahadah itu harus, kan di sini catatan ketika nanti akan sholat harus melakukan hal-hal di sini. Salah satunya menyumbat itu tadi, menggunakan pembalut seperti itu. Nah, karena di situ dikatakan bahwasanya ketika nanti dilakukan di posisi orang ini sedang melakukan puasa, maka puasa orang ini batal. Ya, dari keterangan ini saya pahami ketika batal otomatis nanti wajib mengqadha. Itu yang kemarin kenapa saya mengatakan hal demikian. Ternyata setelah saya mencari di kitab lain yaitu di Uyunul Masail, itu memang sama, hampir sama keterangannya seperti ini, yaitu dengan cara disumbat, kemudian memakai pembalut atau celana ketat, dan nanti ketika disumbat itu dia kesakitan, maka boleh dicukupkan dengan menggunakan pembalut saja dan celana ketat atau hanya pembalut saja. Dan jika nanti tetap usahakan untuk meminimalisir keluarnya darah dengan cara disumbat dan menggunakan pembalut ini tetap keluar, maka itu nanti dima'fu. Itu sama seperti keterangan dari kitab yang sebelumnya saya pelajari. Ternyata di bawahnya masih ada keterangan di mana saya belum fokus atau tertinggal dengan keterangan itu. Saya baca kembali, ternyata ada kata-kata bahwasanya wajib bagi perempuan yang berpuasa tidak memakai hasfu atau menyumbat. Jadi di sini ada kata-kata wajib tidak memakai hasfu bagi wanita yang berpuasa. Jadi memang sebelumnya diterangkan itu menggunakan hasfu atau menyumbat, membalut sedemikian rupa. Nanti ketika kesakitan baru ada rukhsah. Itu tidak apa-apa, dicukupkan dengan cara memakai pembalut. Dan bila nanti dengan cara seperti itu darah tetap merembes keluar sampai ke pembalut atau ke kain yang dipakai, itu nanti dima'fu. Ternyata di bawahnya masih ada keterangan bahkan wajib tidak memakai hasfu bagi perempuan yang mengalami istihadah dalam keadaan berpuasa. Jadi di sini setelah saya ulas kembali, mempelajari kembali, mencari kepahaman, ternyata gini. Kemarin saya mengatakan bahwa wajib diqadha itu karena saya mempertahankan sholatnya gitu. Mempertahankan sholatnya bagaimana agar sholat seorang mustahadah ini tetap bisa sah dengan cara dia itu tidak dihukumi membawa najis. Bagaimana dengan cara untuk menghambat darah ini keluar gitu loh. Ternyata kalau posisi dia puasa, otomatis kan kalau puasa ini wajib berarti kan di bulan Ramadan ya. Ini kalau di bulan Ramadan itu berarti kan seorang muslim memiliki dua kewajiban, di mana nanti sholat dan berpuasa. Jadi makanya di kitab
Uyunul Masail ada keterangan bahwasanya bahkan wajib tidak memakai hasbu bagi orang yang mengalami istihadah dalam keadaan berpuasa. Itu ternyata di sini letaknya. Ketika nanti seperti bulan Ramadan kan kita diwajibkan untuk melaksanakan dua kewajiban, yaitu sholat dan puasa. Kalau sehari-hari, di hari biasanya kita hanya melakukan sholat saja, di bulan Ramadan kan ada dua kewajiban, yaitu berpuasa dan juga melakukan sholat. Jadi di sini kita tuh dituntut untuk mempertahankan dua kewajiban ini. Jadi ini nanti sholatnya tidak disumpal, cukup tidak disumbat, cukup dengan menggunakan pembalut saja boleh. Pembalut dengan celana ketat boleh, yang penting pakai pembalut ya, tetap pakai itu pembalut atau kain. Itu nanti sholatnya bagaimana? Sholatnya tetap sah boleh. Karena apa? Kita melakukan hal demikian untuk kemaslahatan yang lain. Jadi untuk orang istihadah kalau darahnya sampai keluar, itu tuh ketika sholat itu tidak apa-apa karena untuk kemaslahatan yang lain. Jadi kita sholat di saat istihadah tidak menyumbatnya, itu tujuannya agar puasanya tetap sah, tetap berjalan. Jadi dua kewajiban ini tetap berjalan gitu. Kan kalau disumpal nanti sholatnya sah tapi puasanya batal. Jadi di sini nanti puasanya tidak wajib mengqadha, dengan catatan seperti itu, dengan catatan tidak memakai hasfu. Di sini bahkan kalau di kitab lain diwajibkan. Tapi jika memang kalian memiliki hukum lain, maksud saya memiliki pegangan lain, misal harus disumbat karena nanti hukumnya seperti ini, tidak apa-apa. Itu karena hukum menurut saya itu banyak gitu loh. Jadi kalau kalian memiliki pegangan yang lain tidak masalah, tapi kalau sepemahaman saya kalau memang itu disumbat nanti puasanya batal, jadi harus mengqadha. Kalau di sini berarti karena ini nanti tidak diwajibkan, wajib bahkan tidak memakai hasfu atau tidak menyumbat bagi orang yang berpuasa, maka puasanya orang istihadah tidak wajib diqadha. Jadi tetap dihitung sah karena keduanya ini sama-sama kewajiban, di mana kita harus mempertahankan dua kewajiban ini. Itu. Jadi yang kemarin saya kesalahannya di situ karena saya ternyata melupakan ada keterangan di bawahnya, tidak fokus dengan keterangan yang di bawahnya gitu. Jadi ketika nanti ada kesalahan atau kurang sesuai dengan pengetahuan kalian atau dengan hukum-hukum yang kalian ketahui, nanti bisa dikritik dan saran ya. Makanya dari hari-hari sebelumnya kenapa saya katakan bila ada yang tidak sesuai mohon diingatkan, mohon kritik dan sarannya, karena tanpa adanya kritik dan saran menurut saya pengetahuan saya dan kegiatan ini tidak akan bisa mengalami perubahan gitu. Maka dari itu dari awal saya sering mengatakan bahwa di sini tuh forumnya kita belajar bareng, sharing bareng gitu. Jangan menganggap ini sekolah online ya. Jangan, karena apa? Karena di sini saya belum bisa. Kalau sekolah online kan ibaratnya kita tuh sekolah terus gurunya secara online kayak gitu kan. Kalau di sini kita tuh belajar bareng, sharing bareng gitu. Makanya saya sering mengatakan itu. Karena posisi saya di sini tuh masih juga proses sama, kita belajar bersama. Di mana saya belajar mengungkapkan atau menyampaikan kefahaman yang saya tangkap dari guru-guru saya. Belajar bagaimana menata verbal yang baik agar bisa diterima oleh semua kalangan di situ loh. Jadi mohon maaf bila sering tutur kata saya itu sering salah atau sering belepotan. Kadang apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan pikiran. Kemarin saya sering seperti itu. Kemarin sering seperti ketika saya itu ingin mengucapkan akolul haidi, ternyata salahnya aksarul haidi atau malah kebalik seperti itu. Jadi itu tadi ya, ketika nanti orang yang sedang mengalami istihadah di bulan Ramadan, maka nanti wajib bagi dia tidak memakai hasfu agar dua kewajiban dia ibadah ini, ibadah wajib dua-duanya bisa terjalankan. Jadi sholatnya orang istihadah itu boleh ketika nanti tidak disumbat atau keadaan darahnya keluar dengan tujuan untuk kemaslahatan yang lain, di mana untuk menjaga kemaslahatan yang lain seperti yang pertama tadi saya contohkan ketika dia puasa, agar nanti puasa Ramadannya juga tetap sah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk nanti kemaslahatan jamaah. Jadi seperti yang kemarin ditanyakan kakak yang kemarin, ada yang bertanya bagaimana terawihnya orang istihadah. Itu nanti boleh, kemarin kan saya jawab
Kemarin saya jawab